Halo guys, balik lagi bersama gue Livi Junio. Jadi di video kali ini gue akan memberi kalian tutorial gimana sih caranya trading saham dan gimana cara menentukan titik area beli dan area jual. Oke. Nah, di sini gue akan mengasih tahu bahwa memang ada banyak cara untuk melakukan trading saham yang benar, yaitu titik belinya di mana dan titik jualnya di mana. Nah, di sini gue akan pakai dasar-dasarnya aja gitu, secara simpel. Dan memang trader pemula biasanya pakai metode ini, dan juga bahkan trader profesional memakai metode ini. Nah, yaitu hanya mengandalkan dari price action dan memakai SNR gitu. Nah, price action itu apa sih? Nah, ini chart ini tuh price action gitu. Kan ada yang suka bilang, ada yang gue cuma pakai price action doang gitu kan. Nah, ini price action nih. Tapi di sini nggak ada volume. Di sini gue nggak nampilin indikator volume. Jadi ini buat dasarnya aja gitu. Sebelum masuk ke tahap-tahap lainnya gitu. Dan karena kalian masih pemula yang nonton video ini, jadi di sini gue akan ngasih tahu secara simple dan cukup dari price action dan metode SNR. Nah, SNR itu apa? Yaitu SNR itu adalah support dan resist. Yaitu support itu adalah area beli. Gue contohkan seperti ini. Nah, ini adalah area beli. Nah, resistnya itu di mana? Gitu. Nah, resist itu bisa di sini. Nah, contohnya seperti ini nih, ya kan? Nah, gimana sih cara menentukan area support dan resistnya? Kalau gue biasanya, kita lihat nih dari price action. Ada kumpulan seperti ini, ya kan? Setelah dia naik terus, dia ada kumpulan seperti ini, tertahan, terus terbang. Akhirnya dia berbalik arah, nah kan? Nah, kalau misalnya harganya belum belum terbentuk di sini ya, yang ini anggap aja belum ada. Nah, di sini kalian pasti mencari ya titik entry-nya kalau buat beli saham ini tuh di mana. Nah, itu namanya titik support. Nah, gimana cara menentukan titik support? Yaitu di area sini nih. Area sini. Akhirnya kalian menentukan patokannya ya di sekitar sini gitu. Kalian juga bisa pakai garis ini biar enak, rectangle ya. Nah, ini. Ini adalah area supportnya di sini nih, seperti ini teman-teman. Ya kan? Dia tinggi, akhir di sini. Nah, kalian di sini bisa beli. Nah, area resist ya, kalian tetapkan juga ya. Di sini di 2790. Ya. Harganya di 2790. Nah, ternyata breakout. Breakout itu nembus gitu. Ya, itu bonus aja sih. Tapi biasanya kalau yang disiplin biasanya dia suka nunggu dulu di sini gitu. Nah, kalau misal breakout didimin aja. Tapi kalau misal di sini ada pantulan seperti ini. Nah, ada pantulan. Nah, di sini kalian boleh jual gitu. Jadi kalian beli di sini, kalian jual seperti itu. Nah, itu teman-teman untuk menentukan area support dan resist dari price action. Gitu. Jadi simpel aja sebenarnya. Kalau buat trading saham teknikal gini. Oh ya, untuk time frame-nya kalian tentuinnya itu di 1 hari ya, one day ya. Gitu. Ini tuh buat swing biasanya, trading bulanan ya, itu cocok karena kan misalnya kita beli di area supportnya ini di Agustus 2025 ya. Nah, dia baru terbang di September bulan depannya gitu. Itu namanya swing, trading swing. Trading swing itu adalah trading yang kita beli hari ini bisa jual minggu depan, bisa hari-hari berikutnya, 5 hari kemudian atau 7 hari kemudian, atau bulan depan ya. Pokoknya nggak lebih dari setahun, karena kalau udah setahun lebih itu jatuhnya investasi namanya. Jadi trading itu ada banyak. Ada scalping ya. Scalping itu hitungan menit dan detik. Dan ada juga day trader ya. Misalnya beli sekarang, sorenya besoknya jual paginya, atau misalnya beli pagi harinya sore harinya jual, itu day trader gitu, trader 1 hari. Nah, seperti ini kita untuk menentukan support dan resistnya gitu. Ini untuk pemula aja gitu, secara teknikal ini yang harus dipahamin sih, dasar-dasarnya aja gitu, yaitu SNR, support dan resistance ya. Jadi support itu untuk menentukan area beli, dan resisten itu untuk menentukan area jual gitu. Seperti itu. Nah, misalnya ini udah breakout terus nih. Kapan jualnya gitu? Nah, kalau misalnya breakout nih ya kan, di sini ternyata kita belum jual ya, karena kan si resistnya ditembus. Akhirnya naik terus kan tuh. Teng 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 teng. Sini. Nah, biasanya kalau ada merah kayak gini, itu gue udah jual sih gitu, udah jual gitu. Karena bisa saja dia pembalikan arah gitu. Bisa saja dia seperti ini. Nah, bisa aja seperti ini ya kan. Tapi ternyata pada faktanya dia naik terus gitu. Jadi sesuai enaknya kalian mau langsung jual atau enggak gitu.
Nah, kalau ini sih harusnya terapin disiplin aja sih sebenarnya, disiplin take profit dan disiplin cut loss karena masa depan nggak ada yang tahu. Seperti itu. Nah, kalau udah di sini udah ada pantulan, nah baru kita nentuin lagi nih area supportnya di mana. Seperti itu teman-teman. Area supportnya di sini misalkan pantulan. Oh, udah nih, dia udah mulai naik nih, ya kan? Dari sini, dia udah mulai naik. Nah, di sini kita bisa beli. Nah, area resistnya di mana kalau udah kayak gini berbentuknya, ya kan? Oh, area resistnya di sini nih misalnya. Area resistnya di sini. Belum, bukan belum, maksudnya bukan berarti area resist itu area paling tertinggi ya, gitu. Kita lihat dari sini ya. Misal kita entry-nya di sini ya, di area 3400-an ya. Kita entry di sini. Kita tandainnya di sini. Nah, kita entry misalnya di sini ya. Karena ini kan udah masuk support kita ya. Nah, terus area resist selanjutnya di mana? Lihat. Di sini itu ada gumpulan harga ya, gumpulan price action. Bisa dikatakan nggak kemana-mana harganya ya kan. Nah, di sini lihat. Di sini ada area stop lah gitu. Nah, di sini ada area jeda. Nah, area jeda ini kita bisa pakai untuk area resist selanjutnya. Jadi bukan berarti area tertinggi ini yang mantul itu area resist selanjutnya. Jadi area resist terdekat dari pembelian di sini itu adalah di sini nih, gumpulan harga ini. Ya, kita tandain aja. Nah, di sini. Ini adalah resist selanjutnya seperti itu. Dan pada faktanya benar kan? Tuh, dia mantul lagi. Mantul lagi ya kan. Mantul lagi gitu. Nah, itu cara menentukan area support dan resist seperti itu teman-teman. Nah, tapi terkadang analisa kita itu tidak apa namanya 100% akurat ya kan. Ada di mana harga yang harusnya kita nembak di area supportnya, tapi ternyata nggak nyampe gitu, berbalik arah ya kan. Contohnya seperti ini nih, set ya kan. Nah, udah nentu area resist, dia balik lagi nih, tapi nggak nyampe support yang kita mau ya kan, di sini. Terus mantul lagi gitu. Itu sering banget hal-hal seperti itu terjadi teman-teman. Nah, biasanya kalau udah kayak gini, balik arah ini, gue beli di sini sih. Gue beli di sini. Nah, gue beli di sini. Area resistnya tetap sesuai di daerah sini, ya. Jadi area resist itu atau area support itu bukan berarti kita harus beli sesuai garis yang kita tetapkan, gitu. Intinya tuh ada di zona aja seperti ini. Kita buat zona aja. Nah, jadi kurang lebihnya berada di sini itu udah area resist seperti itu. Nah, terus balik lagi nih. Nah, di sini kita mau nungguin nih. Mau nungguin belinya lagi. Nah, seperti yang gue bilang sebelumnya, beli itu ketika harganya kayak gini. Gitu. Bagusnya seperti itu. Nah, beli itu ketika harganya agak mulai kayak gini. Nah, lihat di sini. Nih, jadi sebutannya retest. Retest itu mantul gitu. Kalau dari retest mantul dikit, nah itu cocok buat beli. Nah, di sini kan harganya kayak gini nih, turun terus. Kalian kalau misal harganya kayak gini, ambles terus ngelewatin support, ya udah nggak usah dikejar gitu. Artinya kan lebih murah nih. Oh, gue kejar nih biar murah-murah. Nggak kayak gitu gitu. Itu tandanya udah nggak sesuai planning gitu. Karena support kita udah jebol. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya udah kayak gitu, kita diemin aja. Nah, di sini nih. Nah, di sini stop dulu ya kan. Di sini stop dulu ya kan. Tapi nggak ada fase kuat gitu. Akhirnya dia jebol-jebol terus ya kan. Nah, jebol-jebol terus jebol-jebol terus. Seperti itu. Nah, akhirnya di harga terbaru di sini. Nah, gimana cara nentuin area support selanjutnya? Misalkan, lihat aja di sini harganya. Sini kan paling rendahnya. Nah, ini kita tentuin support. Nah, area resistnya di mana? Ya kan? Kita lihat aja di sini. Saat dia mantul, ya kan? Area support bisa di sini. Untuk terbaru dan area resistnya di sini. Kenapa sih area resistnya di sini? Kita lihat. Di sini ada gumpalan, ya. Sini ada gumpalan, gitu. Jadi ada fase-fase di mana yang pada tahap titik ini tuh harganya itu apa sih menentukan titik antara support dan resistnya gitu. Nah, misalkan supportnya di sini yang kita udah belian. Nah, kita tungguin aja ya. Selanjutnya kemana? Ke sini. Selanjutnya ke sini ke area 1930. Saat ini harga di 1700. Nah, kalau udah kayak gini gue nggak beli sih. Itu gue tunggu balik lagi misalnya. Kalau dia balik lagi, kalau nggak ya udah gue nggak kejar seperti itu.
Jadi gitu teman-teman cara menentukan support dan resist gitu. Jadi lihat gumpalan-gumpalan dari daerah sebelumnya itu bisa kita tentuin jadi support dan resist. Seperti itu. Jadi itu simple sih sebenarnya, gampang gitu. Gitu. Dan perlu pahamin kita harus nyediain cut loss gitu. Contohnya seperti ini. Misalnya kita salah perhitungan kan di sini ya. Di sini kan sempat nih ada, nah ini kan sempat nih ada garis ya kan. Dia sempat ada berbalik arah ya kan. Dia sempat mencoba ke sini tapi ternyata ada tekanan jual dan akhirnya breakout. Nah, kalian tentuin aja cut loss-nya itu di mana ya kan. Contoh misalnya kalian masuk di mana nih? Yang di sini nih, kalian masuk di daerah sendiri, di area ini ya. Nah, ternyata apa namanya? Berbalik arah nih seperti ini. Kan 1400 ya. Ini 1480 gitu. Itu masih dekat-dekat ya. Biasanya sih cut loss-nya tuh misalnya di 1400 ya kan. Kalian cut loss-nya nentuin aja berapa persen gitu. 5% atau 10% gitu. Jadi harus dibuat juga apa namanya? Manajemen apa sih sebutannya, manajemen investasi ya, planning ya gitu. Jadi kita harus nentuin planningnya dulu gitu. Misalnya kita titik belinya di 1400, nah kita 2% 3% kalau misalnya harga ke bawah ya kita cut loss seperti itu. Jadi itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Di sini gue cuma ngajarin untuk menentukan SNR doang ya, support dan resist. Jadi support itu area beli dan resist itu area jual. Dan kalau misalnya breakout, area resist itu bisa jadi area pembelian berikutnya seperti itu teman-teman. Nah itu adalah dasar ya. Itu belum digabung dengan indikator lain karena ada volume juga ya harus ya di bawah sini ya. Tapi untuk pemula dulu jadi gue cuma pakai price action dan SNR ini gitu. Ada volume dan ada indikator lainnya, ada moving average dan segala macam gitu. Jadi ada banyak metodenya gitu. Tapi memang support dan resistance itu pasti selalu akan dipakai. Bahkan ketika kita profesionalnya gitu, ketika kita udah mengerti semuanya, SNR tentu akan dipakai untuk trading gitu, khususnya di saham. Nah, seperti itu. Nah, di sini kan kita pakai time frame-nya 1 hari ya. Artinya setiap candle ini itu 1 hari doang, ya kan? Misal 20 candle 20, 21, ya kan 22. Nah, kalau misalnya kita mau misalnya beli sekarang, jual besok atau jual 2 harinya itu kita turunin aja. Gitu. Atau misalnya kita beli di jam ini ya, jatuhnya mungkin bisa scalping juga ya, kita scalping ya. Nah, kita perkecil aja indikatornya seperti ini. Nah, di sini gue pakai 1 jam. Biasanya gue pakai 1 jam sih kalau misalnya buat 1 hari gue mau trading gitu. Nah, seperti ini. Biasanya kalau misalnya udah di sini nih, terus mantul, area mantul, sini kan. Nah, di sini gue beli nih. Nah, gue udah nentuin titik supportnya di mana. Nah, karena di sini ada gumpalan ini nih, ya kan? Ada gumpalan ini di sini gue nentuin titik supportnya. Jadi di sini gue udah siap-siap jual nih. Gue udah siap-siap jual, ya kan? Misalnya gue beli di daerah sini nih 1400-an ya. Nah, di sini udah 1500-an gue udah siap-siap jual. Tapi kalau misalnya dia tembus dari resist gue itu nggak gue jual, gue demand dulu. Gue demand dulu. Tapi kalau misalnya dia kayak gini nih, nah baru gue jual di sini. Jadi gue jual di tiap pembelokan seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau cepat itu kalian turunin aja time frame-nya gitu. Tapi time frame semakin kecil itu sering bias teman-teman gitu. Jadi biasanya untuk trading baik trading harian atau misalnya swing bulanan itu pakai yang 1 hari sih, yang one day ini gitu. Jadi nggak apa semakin kecil ya, semakin 1 menit atau 5 menit 15 menit itu agak bias gitu. Harganya agak price action-nya kurang akurat lah seperti itu. Jadi untuk mentoknya sih biasanya untuk time frame tuh 1 jam aja gitu. Atau 4 jam, 2 jam, 3 jam besok ya. Serah kalian pakai gini. Yang penting untuk menentukan SNR-nya seperti itu. Nah, nggak semua saham itu bisa dipakai metode ini gitu. Nah, di sini gue nyaranin kalian harus ngeliat juga market cap-nya. Nah, contohnya yang tadi gue pakai BRPT itu market cap-nya itu 159 triliun ya kan sini nih, 159 triliun ya kan. Nah, pokoknya 10 triliun ke atas itu oke lah market cap-nya buat pakai metode dasar ini. Karena kenapa kalau misalnya di bawah 10 triliun atau misalnya apalagi 1 triliun itu kan jatuhnya market cap-nya kecil ya. Itu saham gorengan yang gampang dinaikin, gampang juga diturunin. Nah, bahayanya ketika kita udah menentukan area supportnya, nah ternyata udah area resist nih, belum nyampe resist tiba-tiba dijual, dihantam, diguyur sebutannya kan, dar gitu. Jadi kita belum sempat jual gitu.
belum sempat jual, itu namanya manipulasi gitu. Ya itu bisa aja terjadi kalau market cap kecil ya. Itu saham gorengan sebutannya. Oke, itu aja di video kali ini, semoga bermanfaat. Thank you. Dan untuk kalian yang ingin nemuin rekomendasi saham harian atau bulanan, kalian bisa join di membership YouTube gua. Oke, thank you.